Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mariana dari kelas MN19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung return portofolio. Dalam membangun sebuah portofolio investasi pastinya mengacu pada sebuah tujuan, yaitu pertumbuhan nilai portofolio. Pertumbuhan nilai portofolio bisa dihasilkan dari kenaikan harga saham yang disebut capital gain dan juga dividen. Kedua sumber pertumbuhan ini dibahasakan sebagai imbal hasil investasi atau return. Sebagai investor di pasar modal, tentu kita mengharapkan keuntungan dari investasi kita, namun tidak banyak investor yang berharap terlalu tinggi pada investasinya, sehingga mereka dijuluki investor halu. Supaya kita tidak menjadi investor halu, sebaiknya kita membuat proyeksi dari potensi return investasi kita. Sebelum kita melakukan investasi, hal penting yang harus kita perhatikan adalah menghitung expected return atau pengembalian harapan dari kinerja portofolio dan keseluruhan untung atau rugi yang ditimbulkan. Pada hakikatnya tidak ada yang bisa menjamin untung atau rugi, tapi setidaknya kita dapat menggunakan historical return atau pengembalian historis untuk memperkirakan return yang akan kita dapat. Selanjutnya adalah cara menghitung return dari portofolio. Untuk menghitung return dari suatu portofolio, seorang investor harus menghitung bobot keseluruhan dari masing-masing kepemilikannya. Rumus menghitung return ini pada dasarnya hanya mengalihkan bobot masing-masing aset dalam portofolio dengan return yang diharapkan, kemudian menambahkan semua angka tersebut. Contoh kasusnya yaitu, sebagai contoh di portofolio Anda terdapat 3 saham, yaitu SKLBP, STLKM, dan Sadro. Seperti yang pernah kami rekomendasikan di PIR pada tahun 2019, pada saat itu kami merekomendasikan pembelian saham SKLBP sebesar 10 pp di harga 13,89. Kemudian harga saham naik sebesar 18,8% ke harga 1.649. Saham STLKM kami merekomendasikan sebesar 10 PV di harga 3.316. Kemudian naik 27% ke harga 4.197, dan pas saham Sadro kami direkomendasikan 5 PV di harga 1.576. Kemudian floating loss sebesar kurang dari 13,4% menjadi 1.348. Persamaan expected return portofolio sebagai berikut. Return sama dengan WA kali RA ditambah WB dikali RB ditambah WC dikali RC, di mana WA weight of security A, pembobotan saham KLBP, RA expected return of security E, expected profit atau loss KLBP, WB weight of security B, pembobotan saham TLKM, dan RB expected return of security B, expected profit loss saham TLKM. WC weight of security, pembobotan saham Adro. RC expected return of security, expected profit loss Adro. Lalu mari kita hitung expected return portofolionya. Saham SKLBP pembobotan 10 PV dengan
estimasi profit sebesar 18,8%. STLKM pembobotan 10 pp dengan estimasi profit 27% dan Sadrop pembobotan 5 pp dengan estimasi loss dikurangi 13,40% dengan menggunakan rumus di atas. Berikut adalah perhitungannya. 10 pp dikali 18,8% ditambah 10 pp dikali 27% ditambah 5 pp dikali dikurangi 13,40%. Sama dengan 1,88 pp ditambah 2,7 pp dikurangi 0,67 pp sama dengan 5,25 pp. Jadi excited return portofolio adalah 5,25 pp. Expected return adalah target yang rasional dari sebuah pergerakan harga saham pada periode tertentu, sehingga dapat meleset apabila terjadi sentimen di luar dugaan. Oleh karena itu, investor harus memproteksi setiap investasi atau membatasi risiko sesuai dengan kemampuan. Expected return ditentukan berdasarkan pada data historis, sehingga investor harus mempertimbangkan setiap kemungkinan karena pasar modal bersifat volatile dan tidak dapat diprediksi secara tepat. Expected return tidak melukiskan gambaran lengkap, sehingga jika hanya membuat keputusan investasi berdasarkan expected return saja bisa berbahaya. Dengan menjadi member PIR Private Investing Room, tidak perlu pusing menghitung expected return karena tinggal mengikuti instruksi semuanya. Berikut penjelasan saya tentang cara menghitung return dan portofolio. Bila kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.